Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas lebih dalam nih sumber yang Anda bagikan. Menarik banget idenya soal masyarakat pecandu. Iya, betul. Bukan soal narkoba aja ya ternyata, tapi gimana kehidupan modern kita, kerjaan, teknologi, bahkan cara kita ngejar target itu mungkin nyambung sama perilaku adiktif. Lewat kimia otak kita, dopamin terutama. Sumbernya bahkan hanya gini, kalau bangun tidur langsung pengen minum alkohol, itu kan ciri pecandu alkohol ya. Nah, kalau yang pertama dicari itu ponsel, gimana? Apa itu juga kecanduan? Coba kita bedah yuk. Iya, menarik sih poinnya. Dan emang fokus sumbernya itu luas ya, nggak cuma zat terlarang. Jadi kecanduan apa aja nih maksudnya? Tidak seimbangan yang diciptakan sama kelimpahan dan sistem zaman sekarang. Oke, Ketidakseimbangan ya. Mari mulai dari dopamin dulu deh. Sumbernya bilang ini kan kimia pencapaian. Rasanya enak gitu ya pas kita capai target atau selesaiin tugas. Betul, rasanya memuaskan. Tapi sumber ini juga ngingetin Dopamin itu adiktif banget. adiktifnya gimana tuh? ya sensasi berhasil itu kan enak, jadi dicari terus. Masalahnya pemicunya itu nggak cuma hal positif, kayak capai target, tapi juga ya kayak judi, alkohol, nikotin. Dan yang relevan banget sama diskusi kita yaitu ngejar angka atau metrik kinerja di kantor, notifikasi medsos yang nggak ada habisnya, bahkan belanja online. Kayak ada dorongan terus buat dapat sensasi dopamin berikutnya. Gitu. Dan ngandelin kerjasama. Iya, bener. Dulu itu kan kita hidupnya susah. Perlu kerjasama buat bertahan. Jadi sistem biologis kita lebih condong ke oksitosin buat ikatan sosial dan serotonin buat rasa tenang, aman. Terus gimana kehidupan modern ini jadi masalah buat biologi kita itu? Nah, itu dia. Zaman sekarang kan serba ada, serba melimpah. Sistemnya juga banyak yang mendorong pencapaian individu. Ini banjir dopamin. Ditambah lagi stres tinggi, itu banjir kortisol. Jadi kayak nggak sinkron gitu ya? Persis. Sumbernya pakai analogi bagus. Kita ini kayak snowmobile, tapi dipaksa jalan di padang pasir. Secara biologis, kita nggak dirancang buat lingkungan kayak gini. Kita kayak salah medan gitu. Akibatnya apa dong kalau kita salah medan gitu? Ya, menurut teks itu, bisa jadi kita merasa nggak puas terus, stres kronis. Mungkin ini juga yang menjelaskan kenapa industri self-help itu meledak banget ya. Miliaran dolar nilainya. Orang kayak nyari solusi buat rasa nggak nyaman ini. Masuk akal sih, dan ini kerasa banget di dunia kerja ya. Sumbernya kan nyorot soal sistem insentif di perusahaan. Iya, banyak perusahaan bikin sistem insentif yang fokusnya ke target jangka pendek individu. Ini memang bisa kasih suntikan dopamin cepat buat karyawan, tapi bisa ngerusak kerjasama tim dan kesehatan organisasi buat jangka panjang. Jadi nggak sehat gitu. Ada contohnya nggak di sumber itu? Ada. Contoh menarik itu kasus di AOL dulu. Tim akuisisi sama tim retensi pelanggannya itu punya target yang malah bikin mereka konflik. Saling sikut buat ngejar bonus masing-masing. Kan jadi aneh ya? Wah, iya juga ya. Jadi ngejar dopamin pribadi malah merusak tujuan bersama. Ada contoh lain nggak gimana dorongan dopamin ini mengubah sistem yang lebih besar? Sumber itu juga nyebut, misalnya, gimana fokus berita pelan-pelan geser ke profitabilitas setelah suksesnya acara kayak Nightline. Terus pencabutan aturan kayak Glass-Steagall di perbankan. Oh, yang misahin bank investasi sama bank komersial itu ya? Iya, itu disebut sebagai contoh hilangnya pagar pengaman, yang mungkin bikin orang lebih berani ambil resiko finansial gede-gedean. Demi apa? Ya demi ngejar profit cepat, sensasi dopamin dari untung besar itu. Oke. Terus ada juga soal generasi dan teknologi ya. Generasi baby boomer, terus generasi Y yang gedenya udah sama teknologi. Gimana kaitannya sama potensi kecanduan ini? Nah, sumbernya itu agak khawatir nih. Generasi Y, karena dari kecil udah biasa sama teknologi, mungkin lebih rentan kena jerat dopamin dari ponsel dan medsos. Maksudnya gimana tuh rentannya? Teksnya bahkan bandinginnya lumayan keras loh, sama alkoholisme. Jadi teknologi itu bisa dipakai kayak pelarian gitu, pengganti interaksi manusia yang asli. Sama kayak alkohol buat pecandu, buat coping mechanism, tapi yang kurang sehat. Wow, sampai segitunya ya? Sumbernya bahkan nyebut studi dari Universitas Michigan kan? Katanya makin sering main Facebook, perasaannya malah makin buruk. Iya benar. Jadi ini bukan cuma soal buang-buang waktu, tapi bisa jadi ada kaitan sama peningkatan depresi, rasa terisolasi. Sumbernya bilang ini bisa jadi skenario mengerikan kalau dibiarin. Aduh, kok jadi serem ya kedengarannya?
Apa nggak ada harapan nih? Semuanya suram gitu? Nggak juga sih. Sumber Anda justru ngasih sedikit harapan. Caranya dengan ngeliat modelnya Alcoholics Anonymous atau AAA. Yang buat alkohol itu, gimana ceritanya bisa jadi solusi buat kecanduan kerja atau teknologi? Bukan soal alkoholnya, tapi prinsip dibaliknya itu loh. Kunci sukses AA itu, kata sumber ini, karena mereka berhasil ngelawan kecanduan dopamin dari alkohol dengan cara bangun sistem dukungan sosial yang kuat banget. Dukungan sosial. Maksudnya gimana? Mereka bikin lingkaran aman atau circle of safety. Jadi sistem anggotanya itu dibanjiri sama oksitosin dan serotonin. Lewat apa? Ya lewat hubungan, rasa percaya, rasa saling memiliki di dalam kelompok itu. Oh, jadi melawan dopamin dengan oksitosin dan serotonin ya? Lewat koneksi antar manusia. Tepat. Sumbernya berpendapat, prinsip membangun lagi koneksi manusia yang kuat inilah yang bisa nyembuhin budaya kerja yang nggak sehat atau ngatasin kecanduan teknologi. Intinya itu menyeimbangkan lagi kimia otak kita, tapi lewat hubungan sosial yang nyata. Oke, jadi kesimpulannya nih dari sumber yang kita bahas, masyarakat modern kita ini mungkin tanpa sadar ya, mendorong berbagai bentuk kecanduan. Ke kinerja, status, teknologi, semuanya lewat dopamin dalam lingkungan yang nggak seimbang buat biologi kita. Pelajaran utamanya apa nih buat Anda? Ya, intinya sih, sistem yang kita bangun di kantor, lewat teknologi, itu sering banget malah berlawanan sama kebutuhan dasar kita sebagai makhluk sosial. Akibatnya ya stres, isolasi, terus masuk ke lingkaran setan perilaku adiktif tadi. Jadi kuncinya ya itu tadi, cari keseimbangan lagi. Keseimbangan gimana tuh? Yap, memprioritaskan lagi hubungan antar manusia, rasa percaya, rasa aman, itu kan sumber oksitosin, serotonin, buat ngimbangin dorongan dopamin yang ngejar pencapaian melulu. Menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungkan bareng-bareng. Sumber tadi kan nunjuk kekuatan komunitas di AA buat lawan kecanduan. Coba deh Anda pikirin sejenak. Di kerjaan atau kehidupan sehari-hari Anda, kira-kira di mana ya penguatan hubungan antar manusia yang beneran, bukan cuma chat, email, atau target KPI, bisa mulai jadi penawar buat tarikan kecanduan-kecanduan modern yang sumber ini gambarkan. Sesuatu buat direnungkan.